Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kali ini pemirsa, dalam program dialog khusus kami membahas terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi publik pilkada. Ada beberapa hal yang memang harus benar-benar difahami oleh masyarakat terkait klasifikasi informasi apa saja yang memang harus atau bisa tersedia kapanpun untuk diakses. Ada juga informasi-informasi yang dikecualikan untuk bisa diketahui apa saja itu dan bagaimana implementasinya khususnya di Jawa Timur. Nah, kali ini pemirsa di studio kami sudah hadir Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Purwanto. Pak Edi, terima kasih sudah bersedia hadir kali ini. Ya, dan sama-sama. juga sudah hadir Ibu Anis Suhartini, Ketua KPU Kabupaten Malang. Ibu Anis, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu kali ini. Dan juga Bapak Muhammad Hazairin, Koordif Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Malang. Pak Hazairin, terima kasih juga sudah bersedia hadir kali ini. Nanti juga kita akan pastinya berbincang untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat pastinya terkait, karena ini situasi yang kalau dibilang udara sudah panas begitu sampai kemudian dengan adanya informasi yang mungkin mereka masih belum begitu paham mana yang bisa diakses, mana yang memang dikecualikan agar tidak ada salah paham. Nanti terkesannya kan memang tidak bisa atau tidak diberikan. Betul. Tidak seperti itu. Ya, makanya kita kan juga harus tetap menjaga agar situasi tetap adem-adem aja begitu ya, tetap sejuk-sejuk saja. Baik, Pak Edi Purwanto, ini kalau kita berbicara mengenai berbagai hal yang memang harus disampaikan atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti apa sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti ini, terkait dengan keterbukaan informasi atau hak atas informasi itu kan dijamin oleh konstitusi, khususnya di Undang-Undang pasal 28F begitu, yang kemudian negara juga menurunkan dalam bentuk undang-undang, ya, itu Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Baik. Jadi ini sebenarnya dalam rangka mengawal konstitusi masyarakat dalam bentuk hak-hak masyarakat terkait dengan informasi. Maka dari itu Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh badan publik. Badan publik itu adalah semua lembaga yang sumber keuangannya dari negara sebagian ataupun seluruhan negara, bantuan dari luar negeri baik utang maupun hibah, ataupun diambil dari swadaya dari masyarakat, itu masuk dalam badan publik. Maka sebagai badan publik mereka berkewajiban satu membentuk PPID, namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang tugasnya adalah mengelola informasi, mengklasifikasikan jenis-jenis informasi dan mana termasuk mana informasi yang harus wajib diumumkan, mana informasi yang wajib disediakan dan diberikan atau ditunjukkan berdasarkan pada keterangan tertulis, pertimbangan tertulis ini diberikan kepada publik, atau termasuk juga melakukan pengecualian begitu ya. Nah, inilah yang kemudian jaminan konstitusi negara kita, bahwasanya masyarakat punya hak termasuk dalam hal pemilu ataupun pilkada ya, atau pemilihan yang lain begitu. Jadi sebagai badan publik, Bawaslu, KPU dan juga DKPP yang kemudian sebagai penyelenggara pemilu, mereka berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi, khususnya informasi-informasi yang wajib diumumkan. Yang wajib diumumkan itu apa? Yang wajib diumumkan itu termasuk yang paling mendasar di KPU dan Bawaslu adalah proses. Itu pasti diumumkan. Cuman pengumumannya memang harus menggunakan media yang paling mudah diakses. Jadi kita lihat dulu geografisnya seperti apa, tidak melulu semuanya di website, sudah diumumkan di website selesai gitu ya. Tapi kemudian kita lihat geografisnya, misalnya di daerah Dampit yang kemudian agak susah sinyal, maka kemudian harus menggunakan media yang paling mudah diakses gitu. Bisa forum warga, bisa baliho atau banner ataupun yang lainnya gitu. Nah, itu terkait dengan jaminan konstitusi terhadap hak masyarakat atas informasi. Sebenarnya kami di Komisi Informasi punya kewenangan dalam mengawal haknya masyarakat dalam hak informasi itu begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi kewenangan dan kewajiban kami. Nah, sebagai masyarakat, Bapak Ibu semuanya di Malang Raya ataupun di Jawa Timur, panjenengan semuanya punya hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada informasi-informasi yang wajib diumumkan terkait dengan tahapan, terkait dengan misalnya rencana kerja, terkait dengan tahapan berikut juga hasil-hasilnya, itu harus wajib diumumkan tanpa diminta masyarakat pun.
pihak penyelenggara wajib mengumumkan kepada publik melalui website atau melalui media yang paling mudah diakses, begitu. Termasuk informasi serta-merta, informasi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau di pemilu itu biasanya seperti halnya kemarin perubahan jadwal atau pemberhentian proses yang kemarin itu penundaan proses itu adalah informasi masuk dalam informasi serta-merta yang itu juga wajib disampaikan dengan cepat, begitu. Malam disampaikan, meminta itu sudah harus itu wajib tersedia. Kalau biasanya di undang-undang KIP itu urusannya tentang bencana dan seterusnya, tapi kalau di dalam proses pemilu kada atau kemudian di pemilihan adalah proses-proses yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kebijakan, saya agak susah napas. Kebijakan yang kemudian sifatnya cepat dan itu harus disampaikan dengan cepat, begitu. Itu kalau informasi serta-merta. Kalau informasi yang setiap saat itu adalah informasi yang sifatnya lengkap. Jadi semua informasi-informasi yang ada di KPU maupun Bawaslu yang sifatnya lengkap itu masuk dalam informasi setiap saat. Tadi kita berdiskusi di bawah tadi bahwasannya ngomongin tentang calonnya apa dan seterusnya, profilnya seperti apa, TPKK dan seterusnya misalnya, itu lengkapnya tetap ada di Bawaslu. Baik. Untuk rangkumannya, profilnya dan seterusnya kita bisa publikasikan. Itu karena itu informasi wajib. Nanti kalau pemohon atau masyarakat meminta informasi yang masuk dalam bukan informasi yang dikecualikan tadi, kita bisa menunjukkan atau memberikan berdasarkan pada pertimbangan tertulis. Jadi teman-teman semuanya, badan publik baik KPU, Bawaslu maupun DKPP punya punya slot yang kemudian kapan saya harus menunjukkan saja, kapan sampean harus membagikan berdasarkan pada pertimbangan tertulis. Pertimbangan tertulis di sini ini diatur di Undang-Undang 14. Pertimbangan tertulis di sini terkait dengan pertimbangan asas manfaat dan seterusnya, yang kemudian ini menjadi pertimbangan oleh teman-teman badan publik, gitu. Sehingga nanti panjenengan ketika misalnya setelah mengklasifikasikan itu, jenengan tinggal gampang saja. Nah, setelah kami kemarin melakukan monitoring di 19 kabupaten kota, baik Bawaslu maupun KPU, saya melihat bahwasanya sebagian besar teman-teman belum siap untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan informasi, begitu. Hal ini disinyalir dari apa? Sinyalir teman-teman belum memiliki daftar informasi publik, misalnya ya. Terus kemudian tidak banyak teman-teman yang kemudian memberikan pengumuman-pengumuman pada publik berdasarkan menggunakan media-media yang dimiliki, walaupun sudah memiliki PPID, gitu kan. Tapi informasinya masih banyak yang tercecer di mana-mana, gitu loh. Nah, ini saya mencoba untuk mengingatkan dan sekaligus mari kita bergerak bersama-sama supaya bisa memberikan informasi yang maksimal kepada masyarakat, khususnya pada informasi-informasi yang memang wajib diberikan dan disampaikan kepada masyarakat. Pak Edi, gitu. Itu kendalanya apa? Ketika kemudian dari Komisi Informasi sendiri kan sudah terjun dan melihat bahwa memang masih ada ibaratnya beberapa hal yang harus diperbaiki. Setelah kemudian berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, apa yang menjadi kendala sampai kemudian mereka belum taruhlah begitu maksimal untuk saat ini menyampaikan? Kendalanya memang salah satunya adalah terkait dengan pemahaman. Saya mohon maaf, tidak semuanya teman-teman di Bawaslu dan KPU, bahkan di sana kami masih sosialisasi sejak awal, begitu kan, terkait dengan apa sebenarnya ya Komisi Informasi, apa ya sebenarnya informasi publik dan seterusnya. Ini pemahaman. Satu itu, kedua kalinya adalah terkait dengan substansi pengklasifikasian informasi. Ini yang menjadi penting. Mana informasi yang wajib saya umumkan, mana yang wajib saya sediakan, dan mana yang dikecualikan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pengecualian. Nah, teman-teman semuanya sementara waktu berpatok pada keputusan di Bawaslu ya. Keputusan di KPU juga sudah ada ya pengecualian. Nah, sementara pakai itu. Nah, kalau toh memang misalnya teman-teman pakai itu, pengecualian boleh saja. Tapi kemudian dalam hal pengklasifikasian informasi itu belum terlalu maksimal. Kenapa? Kalau ini maksimal, kalau pengklasifikasian informasi itu maksimal, siapapun yang memohon, siapapun yang ada di situ tanpa menunggu komisioner sudah bisa dilayani dengan cepat. Apalagi waktunya pendek, cuma 3 hari. Waktunya pendek sekali. Nanti kita bicara terkait ada peraturan Komisi Informasi yang baru, yang khusus nanti sesaat lagi, Pak Edi. Dan pemirsa, bagaimana dengan implementasi keterbukaan informasi terkait dengan pilkada di Kabupaten Malang sendiri? Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali masih dalam program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Ya pemirsa, kembali dalam program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi publik Pilkada. Baik, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Edi Purwanto dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bahwa teman-teman di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga sudah terjun begitu ya Pak ke beberapa wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, dan memang hingga saat ini masih belum begitu maksimal untuk terkait dengan keterbukaan informasi terkait Pilkada. Tetapi kalau di Kabupaten Malang sendiri sampai saat ini seperti apa implementasinya pemirsa? Ini Ibu Anis yang bisa menjawab dari KPU Kabupaten Malang. Bu, seperti apa kalau di KPU Kabupaten Malang sendiri? Artinya di sini menerjemahkan dengan adanya keterbukaan informasi terkait Pilkada. Ya, terima kasih. Informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Malang terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memang dari awal sudah kita lakukan ya, kita informasikan di laman kami gitu kan, di media sosial kami gitu, terkait dengan program, jadwal dan tahapan, termasuk dengan kemarin ketika ada tahapan yang memang harus ditunda ya, menjadi sebuah keputusan bahwa pemilihan kepala daerah ini serentak ditunda. Kemudian dari setiap tahapan ini memang kita maksimalkan memberikan informasi tidak hanya dengan melalui medsos kami, karena memang di regulasi juga sudah disebutkan mana yang memang harus diinformasikan melalui media massa, gitu kan? Jadi melalui media cetak, radio, gitu, dan kami harus bekerja sama dengan mereka, gitu kan, untuk memberikan informasi. Memang ada titik-titik penekanan, kemudian atas setiap tahapan. Nah, memang betul tadi yang disampaikan bahwa kami sendiri sebenarnya juga memahami, sadar diri, artinya masih belum bisa maksimal untuk pengklasifikasian. Artinya ketika kami mempublish sesuatu gitu, kami masih betul-betul harus mempertimbangkan apakah ini nanti ketika kami publish konsekuensinya apakah masuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Di luar hal-hal yang memang sudah ada garis instruksinya. Jadi terkait seperti data pemilih, misal kita contoh data pemilih ini bisa kita publish, akan tetapi ada hal yang harus kita tutup ya, artinya kita jaga informasinya. Jadi misal data pemilih terkait dengan nomor induk kependudukan, itu kan tidak bisa. Kalau misalnya katakan by name, by address, mungkin bisa kita publish, tapi untuk nomor induk kependudukan ini tidak, karena di situ nanti menganut informasi yaitu terkait data diri yang dikecualikan. Kemudian terhadap peserta pemilihan, dalam hal ini yang sekarang sudah jadi pasangan calon, gitu ya, sudah resmi ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon. Nah, data apa yang tidak bisa kami publish? Data yang menjadi persyaratan calon yang terkait dengan rekamedik itu masuk yang dikecualikan. Kemudian transkrip nilai masuk yang dikecualikan. Jadi di luar itu, selama dokumen itu diserahkan kepada KPU Kabupaten Malang, ini wajib kita publish. Dan itu memang sudah bisa diakses oleh siapapun di info pemilu. Nah, ini jadi misalnya Anis ya, terus ada ijazah, misalnya dia melampirkan ijazah SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai dengan ijazah misalnya S2-nya, itu semua diserahkan ke KPU, ya berarti akan dipublish. Itu di KPU. Iya. Kemudian Bu Anis, terkait dengan kebijakan, mungkin di KPU Kabupaten Malang sendiri itu ada inovasi terkait kebijakan yang kemudian supaya kedua belah pihak sama-sama safety, sama-sama tenang gitu ya. Terkait dengan itu tadi, publikasi data pasangan calon. Ada tidak? Jadi secara umum memang syarat di situ dokumen bisa dipublish, akan tetapi untuk menjaga, memang KPU Kabupaten Malang menyerahkan pada waktu itu, menyodorkan salah satu surat kesediaan. Di situ kesediaan dari pasangan calon untuk mempublish dokumen-dokumen yang memang bisa menjadi informasi publik. Jadi meskipun ya contoh misalnya syaratnya ada ijazah
yang harus ijazah yang dilegalisir. Kemudian ada surat keterangan pengadilan, ada surat keterangan yang dinyatakan tidak valid. Nah, itu semua kan menjadi syarat calon. Nah, ini bisa dipublish meskipun secara regulasinya bisa, akan tetapi KPU Kabupaten Malang kemarin itu mengantisipasinya gitu, namanya manusia kadang itu regulasi, tapi karena tidak paham ketika dipublish merasa loh, kok kenapa KPU serta-merta mempublish. Nah, ini dasarnya kami. Jadi memang kami kemarin ada menyodorkan surat kesediaan untuk mempublish memang informasi-informasi yang boleh dikonsumsi publik. Oke, jadi artinya supaya untuk menjaga kedua belah pihak, begitu ya Bu Anis ya pastinya. Baik, Pak Azarin, kalau di Bawaslu Kabupaten Malang sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau Bawaslu Kabupaten Malang sih pada prinsipnya kami sebagai badan publik terbuka ya, terbuka, dan kemudian karena terbuka itu juga kami merasa bahwa masyarakat itu adalah bagian dari kami. Jadi kalau tagline-nya Bawaslu kan bersama rakyat gitu, bersama rakyat awasi pemilu gitu. Jadi kalau kami masyarakat minta data kami tidak kasih, itu kan otomatis kami juga menyalahi tagline kami sendiri. Dan juga Bawaslu itu kan lebih susah mengawasi daripada mengajak memilih, Mbak. Itu lebih susah, untuk mengajak mengawasi. Jadi sehingga kami aktif di semua media, semua media, tinggal TikTok yang belum. Ya, tinggal TikTok yang belum. Jadi semua udah lengkap ya. Sudah lengkap. Mungkin habis ini ya. Ya, mungkin. Jadi sudah lengkap semua. Jadi semua media itu kami maksimalkan semua untuk mempublikasikan semua kegiatan kami. Kegiatan yang mengajak masyarakat atau mengawasi, hasil pengawasan kami, serikasan hasil pengawasan kami, dan kemudian juga masyarakat bisa melakukan feedback. Nah, kami juga sudah punya, sebenarnya kalau Bawaslu itu kan, Bawaslu Kabupaten Malang itu barusan sekitar 2 tahun, Mbak. Kami baru satker selama 2 tahun. Jadi mengumpulkan kepingan-kepingan informasi yang dari dulu masih ad hoc, itu masih cukup panjang. Jadi makanya kemudian informasi yang kami ada masih batas di tahun 2018-2019, karena itu kami sudah baru diangkat. Jadi kenapa kemudian Mas Edi mengatakan belum maksimal? Memang mungkin Bawaslu begitu. Karena baru satker 2 tahun, baru 2 tahun. Kemudian mengumpulkan informasinya itu masih cukup panjang. Tapi kami selalu berusaha. Kami sudah punya ruangan PPID, kami juga punya daftar informasi publik, dan kemudian juga kami sudah, pada intinya informasi kami di Bawaslu adalah semua informasi yang terbuka, kecuali informasi-informasi yang kemudian itu menimbulkan kegaduhan atau kemudian mengancam keselamatan orang banyak. Misal kalau kami punya namanya Form A, semua hasil pengawasan kami lampirkan dalam Form A. Apapun yang terjadi dalam pengawasan kami sampaikan dalam Form A. Dan itu kemudian nanti akan dibuka ketika proses pengadilan atau di MK. Baik. Dan kemudian ada juga perlindungan terhadap saksi. Gitu. Misalnya kan ada penanganan pelanggaran, kemudian saksinya kalau kami buka seluas-luasnya bersaksi kan otomatis mengancam keselamatan orang tersebut. Maka otomatis kami punya semuanya terbuka. Selama kami menganggap di Bawaslu Kabupaten Malang menganggap semuanya terbuka selama tidak menimbulkan kegaduhan atau keselamatan orang lain. Biasanya begitu. Dan itu kalau sekarang sih informasi kami banyak diminta oleh semua masyarakat. Paling banyak sih lebih lewat media sosial, website juga. Kami punya website ppid.malang.bawaslu.id, kami aktif di situ. Terus kemudian di website kami juga aktif tiap hari upload berita dan kemudian informasi kegiatan, dan sosmed kami juga lengkap. Jadi alhamdulillah semua kegiatan kami terdokumentasi dengan baik, bahkan di 33 panwaslu kecamatan kami. Jadi semua 3 panwaslu kecamatan punya metode sendirilah untuk mengaplik mereka lagi mengawasi, lagi mengatakan apa, sosialisasi tentang apa. Karena kami sadar bahwa mengawasi itu lebih susah daripada mengajak pemilih. Jadi kami harus ekstra kerja lebih keras lah. Betul. Artinya memang ada kendala karena itu tadi terkait dengan waktu yang waktu bekerja yang 2 tahun itu ya. Mungkin itu salah satu yang menjadi sedikit kendala terkait dengan penyediaan informasi. Begitu terkait kepingan informasi yang kalau tahun 2017 ke bawah itu kan agak susah, masih kita cari karena kepemimpinannya kan berganti terus. Ketika masih ad hoc berganti terus. Tapi yang bisa maksimal kan yang ada sekarang masih tahun 2018 sampai sekarang. Jadi ada beberapa informasi yang memang tidak bisa kami sampaikan karena terkendala itu. Selebihnya
insya Allah ada di kantor kami dan kemudian ada juga beberapa yang kami tampilkan di website kami. Oke, luar biasa. Harus diapresiasi loh ya Pak Edi ya. Usaha dari teman-teman KPU dari Kabupaten Malang ini khususnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Tema kami terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi publik pilkada. Pak Edi, ini kalau kita berbicara mengenai ada peraturan Komisi Informasi atau yang disingkat Perki, begitu ya? Ya, betul. Adakah Perki khusus terkait dengan pilkada ini? Baik, jadi sebenarnya secara umum ada di Undang-Undang 14 2008, terus kemudian ada muncul Perki 1 tahun 2010, itu yang kemudian mengatur secara umum badan publik semuanya, standar layanan informasi publik untuk badan publik semuanya. Nah, di pemilu ini muncul sendiri Perki 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan penyelesaian sengketa informasi publik untuk pemilihan umum dan pemilihan, begitu. Nah, di Perki ini memang agak khusus dibanding dengan peraturan-peraturan kami yang berikutnya. Kami memberikan hak istimewa kepada pemohon karena waktunya yang agak pendek, begitu ya. Jadi ini berlaku hanya khusus pada proses pemilihan saja. Misalnya mulai tahap awal, jadi jeder pemilu dilakukan atau pilkada dilakukan mulai tahap awal sampai penetapan, persiapan itu masuk dalam Perki ini. Nanti ketika misalnya Bawaslu, KPU dan DKPP itu sudah selesai, maka dia akan ikut slip standar layanan informasi publik yang biasanya, gitu. Jadi ini spesifik begitu. Pada proses yang spesifik ini maka kita Perki itu mengatur lebih memberikan hak istimewa kepada pemohon. Jadi kalau di standar umum begitu orang memohon informasi kepada badan publik itu waktunya badan publik memberikan tanggapan itu 10 hari atas permohonan informasi. Ditambah 7 hari kerja. 10 hari kerja ditambah 7 hari ketika misalnya ada informasi yang belum didokumentasikan atau masih dicari begitu. Nah, di Perki 1 2019 ini khusus untuk teman-teman penyelenggara, ini permohonan waktunya untuk menanggapi itu cuma 3 hari kerja. Lebih pendek. Pendek sekali. Ya? Maka dari itu saya tadi di awal mengatakan bahwasanya ayo mari kita tata bareng-bareng DIP-nya, daftar informasi publiknya, sehingga kita tanpa harus melakukan komunikasi panjang, kita bisa memberikan layanan dengan cepat. 3 hari begitu ya. Nah, nanti haknya pemohon itu tetap sama. Pemohon masih punya waktu yang sama sebagaimana Perki 1 2010 untuk menjawab tanggapan keberatan. Nah, keberatan setelah ada keberatan dari pemohon kepada Bawaslu atau KPU atau DKPP, DKPP juga punya waktu hanya 3 hari kerja untuk memberikan jawaban kepada pemohon. Ketika 3 hari kerja dijawab, tapi tadi 3 hari kerja, kalau di pertama pemohonan informasi itu masih punya senggang waktu 2 hari disemayani begitu dengan dibalas ya, artinya tetap dibalas atau kemudian melalui email ataupun melalui surat begitu. Terus kemudian kalau keberatan itu kan pada atasan PPID yang di Bawaslu ataupun KPU itu kan ada atasannya. Itu waktunya cuma 3 hari, tidak boleh diulur lagi. Kalau 3 hari itu misalnya mereka puas atas jawabannya, maka kasusnya selesai, sengketanya selesai. Tapi kalau 3 hari ini mereka tidak puas, dijawab atau tidak dijawab tidak puas ataupun tidak dijawab selama lebih dari 3 hari, maka dia punya hak untuk mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik. Nah, kami juga punya waktu, dia punya tetap waktu 14 hari setelah keberatan itu untuk mengajukan. Tapi kemudian kami punya waktunya pendek juga, hanya 14 hari kerja. Ini tidak normal memang. Kita mengistimewakan kepada pemohon, kepada masyarakat. Kalau di normalnya di Undang-Undang 14 ataupun Slip 1 2010 itu 100 hari kerja. Ini cuma 14 hari kerja juga kita menyelesaikan. Signifikan ya ininya perbedaan. Ya, betul. Ini memang pas untuk Perki pemilu ini memang memberikan keistimewaan kepada pemohon. Karena pemohon ini pasti digunakan untuk hal-hal penting dalam proses pemilu itu juga. Entah dalam sengketa, entah dan yang lain begitu. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman penyelenggara, ayo kita tata bareng-bareng. Saya yakin betul jenengan suwibuknya luar biasa. Tapi setelah itu jenengan pray suwe petang tahun. Paling tidak begitu. Mumpung kita masih posisi super sibuknya, ayo kita tata bareng-bareng. Atau nanti pasca pilkada kita coba tata bareng-bareng. Saya sebagai Komisi Informasi yang kebetulan saya tinggal di Malang, nanti saya bisa kasih advice atau diskusi bareng di Bawaslu Kota ataupun Kabupaten ataupun Batu begitu, termasuk KPU. Dan untuk Perki
yang khusus ini, Pak Edi, itu sudah disosialisasikan ya? ke Ini sedang kami teman-teman penyelenggara sosialisasikan. pemilu? Jadi ini yang kemudian kami menjadi sedikit galau itu di sini kalau istilahnya anak-anak itu. Kadangkala kita sudah mensosialisasikan kepada badan publiknya, tapi masyarakat tidak tahu haknya, gitu kan? Atau sebaliknya, masyarakat ada banyak kelompok masyarakat sipil yang meminta informasi, sementara badan publiknya tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Nah, maka dari itu kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di Malang Raya ataupun Jawa Timur, jenengan semuanya punya hak atas informasi. Informasi apa saja yang jenengan mau dapatkan atau memperoleh, saman bisa memantau informasi itu kepada badan-badan publik. Kalau urusannya tentang pemilu, silahkan memohon datang langsung kepada penyelenggara pemilu, baik datang melalui lesan ataupun tertulis. Nanti kewajiban PPID untuk menuliskan, memasukkan dalam formulir permohonan informasi. Anda minta saja di situ, dengan disertai apa? Disertai identitas. Ya, pasti. Jadi yang memohon informasi itu boleh perseorangan, boleh lembaga atau kelompok. Baik. Ini saja standar legal standing untuk memohon informasi. Perseorangan itu identitasnya cuma KTP, SIM ataupun paspor. Kalau lembaga maka dia harus menunjukkan akta notaris ADART yang kemudian terdaftar di Kumham. Baik. Kalau kelompok harus ada surat kuasa kepada perseorangan itu yang kemudian masuk dalam kelompok itu. Itu saja sebenarnya. Sangat sederhana, tidak harus kamu dari mana, kan kadang-kadang begitu. Kamu dari mana memohon informasi ini? Dari pers. Oh, karena dari pers cuma dikasih. Kamu dari mana? Saya perseorangan, pengen tahu saja. Nggak boleh gitu. Nah, ini kan yang kemudian Tidak seperti kadang-kadang itu tidak ya. paham. Jadi semua warga negara, baik itu yang berada base di Malang, maksudnya tinggal di Malang, atau berada di Papua meminta informasi di Malang, itu sah saja. Bisa. Gitu. Oh, Karena oke. itu adalah jaminan terhadap hak sipil ya kan, hak informasi itu kan hak masyarakat semuanya begitu. Baik, oke. Jadi di situ. Iya, oke. Nah, kalau Pak Hazairin sendiri, bagaimana teman-teman di Bawaslu Kabupaten Malang ini kemudian memahami begitu ya, dan menerjemahkan dengan adanya perki khusus ini? Kalau kami sih mungkin bersiap ya, seperti yang Mas Edi tadi. Kami di Bawaslu Jawa Timur memang dikondisikan untuk kemudian bahkan untuk menyusun daftar informasi publik kami dikumpulkan berkali-kali. Berkali-kali ya? Berkali-kali ya. Penekanan kayaknya tuh berkali-kali. Jadi penekanannya begitu. Jadi kami kumpul beberapa tempat dan Iya. kemudian sampai daftar informasi publik kami jadi. Itu begitu. kami Di brief ya. di briefing penuh oleh Provinsi Jawa Timur dan kemudian kalau tidak selesai akhirnya ada sanksi atau seperti apa. Dan akhirnya makanya daftar informasi publik yang kami sampaikan itu minimal sama dengan apa yang disampaikan Provinsi Jawa Timur. Betul, betul. Nah, jadi minimal ketika Provinsi Jawa Timur menampilkan A yang dari Provinsi Jawa Timur, kami akan menampilkan A juga dalam bentuk tingkat kabupaten kota. Nah, jadi sehingga data informasi itu juga kemudian seimbang antara Provinsi Jawa Timur dengan kabupatennya. Nah, kalau kami sih untuk pemilu paling banyak pemerintahan informasi tentang yang baru masuk ke kami tentang permintaan data Iya. terkait untuk beberapa mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Oh, begitu. Atau kemudian ada tentang anggaran bagaimana anggaran kami digunakan untuk apa saja. Itu kan banyak gitu. Kami sudah menerima itu secara tertulis, bahkan melalui lisan tertulis itu kami sering menerima itu. Dan Jadi itu permintaan yang mendominasi begitu maksudnya? ya, mendominasi begitu. Bahkan istilahnya mereka sudah di fanpage kami sudah tulis terus, ayo disampaikan kepada masyarakat. Nah, tapi yang bisa kami sampaikan adalah hal kalau terkait keuangan adalah ketika sudah diaudit oleh BPK. Jadi ketika belum diaudit oleh BPK, bahkan kami tidak bisa menginformasikan. Nanti ketika sudah diaudit oleh BPK, maka otomatis data itu akan muncul sendiri di halaman kami dan kemudian akan bisa di-download oleh masyarakat luas. Baik. Nah, Jadi mungkin itu juga ya Pak Zairin, yang masyarakat itu juga harus memahami. Kalau kemudian mereka meminta terkait dengan informasi anggaran, ya mungkin tidak bisa keseluruhan kan ya untuk tidak Bawaslu bisa. Kabupaten Tidak bisa. Malang menyampaikan, belum bisa lebih tepatnya. Untuk Aha. tahun berjalan, untuk tahun- tahun yang sudah berlalu boleh. Untuk ongoing belum. Oke, untuk yang tahun 2020 ini contohnya begitu. Itu seperti apa sebenarnya Pak agar masyarakat Kalau lebih kami sih memahami? paling banter akan memberikan RKA, rencana kerja saja. Oke. Ya, kalau kami punya divisi, kami punya yang kalau divisi akan mengerjakan apa saja dengan anggaran seperti apa saja. Atau kemudian paling banyak anggaran kami dihabiskan oleh apa. Misalkan masyarakat akan lebih tahu ternyata anggaran kami lebih besar tapi paling banyak untuk honor ad hoc gitu misalnya kan Iya, gitu. Jadi iya, kan iya. sering di situ. Tapi yang menjadi kendala adalah sebenarnya gini, Mbak.
masyarakat itu belum paham penuh bahwa sebenarnya ketika mereka minta data mereka harus melalui prosedur. Begitu. Ada prosedurnya. Bahwa mereka kemudian hanya DM Facebook kan kayak kenalan saja biasa. Wow, padahal itu mereka meminta informasi yang nggak main-main gitu ya. Iya. Akhirnya kadang sering sekali di DM Instagram atau Facebook kami jelaskan, mohon silakan mengisi informasi permohonan publik ini. Baik. Kami sertakan linknya kalau mereka mau ngisi di form secara online, atau bisa kami berikan alamat dan kontak kami untuk kemudian mereka bisa menghubungi untuk datang langsung. Jadi seringnya begitu, paling seringnya begitu. Jadi DM lah paling sering. Wow. Jelas kalau DM nggak akan di kami akan layani jawab ya? dengan normatif saja bahwa begitu. silakan datang langsung ke kami, atau kemudian Ngisi form. kami berikan link form yang Baik. langsung bisa silakan diisi, dan kemudian ketika sudah terisi akan kami lanjuti. Begitu. Luar biasa pemirsa. Jadi memang ada aturan yang harus kita ikuti dan aturan untuk diikuti begitu ya pastinya. itu yang harus digarisbawahi. Baik pemirsa, dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masih akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya keterbukaan informasi publik pilkada. Nah, Bu Anis, ini yang nggak kalah penting kalau kita berbicara sudah pemilihan bupati begitu atau wali kota atau gubernur, adalah tentang laporan dana kampanye. Tetapi kalau masyarakat ingin mengetahui terkait dengan laporan dana kampanye, tentu nggak langsung wah seperti itu, enggak juga ya. Artinya kan ini juga ada tahapan-tahapan dalam pilkada. Bisa dijelaskan Ibu terkait dengan laporan dana kampanye pasangan calon ini? Jadi tahapan memang harus dilalui oleh peserta pemilihan begitu dia ditetapkan sebagai pasangan calon sebelum masuk masa kampanye ya. Jadi kampanye mereka itu adalah kewajiban mereka untuk menyampaikan visi misi program kerja. Akan tetapi yang lebih penting adalah atas kegiatan tersebut ya kan pasti ada dana yang dikeluarkan. Nah, dana kampanye ini berapa sih gitu kan, itu yang menjadi keingintahuan masyarakat itu. Memang wajib bagi peserta pemilihan menyampaikan laporan dana kampanyenya. Tahapan penyampaian laporan dana kampanye ini menjadi 3 sesi ya. Artinya ada 3 tahapan. Jadi ada laporan awal dana kampanye, bagaimana berapa sih ibaratnya modal awal dana awal, karena dana kampanye ini bisa didapatkan, artinya peserta pemilihan ini mendapatkan dananya dari sponsorship gitu ya misalnya, atau dari dana pribadi atau dari partai gitu kan. Nah, ini masuk di laporan, ada segmen laporan awal dana kampanye. Ini awal berakhirnya 1 hari sebelum dimulainya kampanye. Jadi harus tahu dulu gitu kan. Nah, sebagian besar lebih banyak kita melihat pemilihan ya, apapun jenis pemilihannya, bahwa laporan awal dana kampanye ini biasanya mereka belum siap, artinya tidak bisa langsung menyampaikan berapa nominalnya. Jadi dana awal kampanye ini biasanya sebesar dana ketika mereka membuka rekening khusus. Jadi harus dibedakan karena memang dana kampanye ini harus ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye. Jadi ketika peserta pemilihan ini punya rekening, itu tidak bisa digunakan, tidak bisa tercampur untuk nanti bisa dengan enak ketika dilakukan auditnya itu. Kemudian proses perjalanan kampanye ini ada kewajiban untuk menyampaikan laporan atas sumbangan penerimaan dana kampanye LPSDK. Jadi laporan penerimaan dari sumbangan. Karena atas pembiayaan tadi yang saya sampaikan bahwa mereka disupport oleh partai pengusung gitu kan, terus kemudian disupport oleh pihak-pihak lain yang memang menjadi sponsor. Nah, itu juga harus dilaporkan. Apapun bentuknya itu tertuang dalam laporan sumbangan dana kampanye, penerimaan sumbangannya disampaikan. Kemudian nanti dalam proses akhirnya atas kegiatan kampanye ini harus menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Seperti itu. Ini yang harus dilakukan. Nah, sebelum berangkat semua itu ada kemarin kami melakukan
komitmen, artinya batasan maksimal. Oh, iya. Jadi maksimal batasannya berapa sih atas dana kampanye masing-masing peserta pemilihan ini. Jadi masing-masing paslon kemarin bersepakat bahwa untuk batas atas pembatasan maksimal untuk pembiayaan kampanye di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini sebanyak 75 miliar. Nah, ini batas maksimal. Iya, batas Manakala pendanaan ini lebih dari 75, maka kelebihannya itu harus disetorkan ke kas negara. Gitu. Oke, ya, kesepakatan seperti itu Iya. ya. Untung Dan, negara ini. dan ini laporan ini memang wajib dan dipublish. Bawaslu juga berperan di sini melakukan pengawasan karena memang itu menjadi salah satu penilaian ya, artinya peserta ini patuh atau tidak sih gitu. Baik. Di endingnya nanti kami juga akan memfasilitasi, akan melakukan audit atas dana kampanye ini. Endingnya bukan pada porsi bahwa ini peserta pemilihan ini misalnya melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak, tapi patuh atau tidak atas aturan-aturan yang menyertai terkait dengan dana kampanye ini. Oke, jadi terkait dengan kepatuhan juga begitu ya. Betul. Dan peran Bawaslu sendiri, Pak Hazairin, ini bagaimana terkait dengan itu tadi laporan dana kampanye pasangan calon? Kami punya fokus pengawasan ya. Jadi kami Bawaslu itu yang perlu diketahui masyarakat bahwa mereka berhak tahu bagaimana calon ini menggunakan dananya dalam proses kampanye. Karena itu kan kenapa dibatasi 75M itu kan untuk prinsip kesetaraan dan kemudian tidak boleh calon lebih banyak daripada yang lain. Sehingga ketika ada orang yang lebih mampu dan otomatis bisa menang kan. Ketika tidak dibatasi hal tersebut. Makanya fokus pengawasan kami adalah mereka sebenarnya untuk kalau pilkada itu lebih simpel sebenarnya. Mereka hanya perlu melaporkan saja karena tidak ada pelanggaran di sana. Kalau di pileg atau pilpres ada sanksi diskualifikasi di sana. Nah, kalau di sini di pilkada mereka hanya perlu melaporkan dan sangat rugi bagi paslon ketika mereka tidak hanya melaporkan tersebut. Itu jangan diabaikan gitu. Makanya fokus pengawasan kami adalah bagaimana mereka menggunakan dan kemudian bagaimana kami menghitung. Kami menghitung, Mbak. Sebagaimana APK mereka, bagaimana APK mereka, berapa yang tersebar, terus kemudian bagaimana berapa pertemuan terbatas yang mereka lakukan, berapa kemudian BK yang mereka bagikan, bagaimana pertemuan tatap muka yang melakukan. Kami hitung, kami takar, dan kemudian kami kira-kira mereka akan habis berapa. Nah, itu kemudian bagaimana kami mengawasi dana kampanye. Nanti akan kemudian kelihatan di laporan akhirnya pengeluaran penerimaannya mereka. Apakah itu sudah sama dengan apa yang sesuai atau tidak begitu ya? Minimal kalau tidak sama. Iya. Kalau tidak sama berarti kan mendekati. Kami kan tidak bisa juga melihat, ini bahan kampanye harga segini, padahal mereka mesannya harga segini. Baik, nah itu kan kami hanya mengira, ternyata tidak maksudnya seimbang antara penilaian kami dan kemudian dengan laporan mereka. Tidak jauh beda. Nah, itu kan kami juga kan masih punya perkiraan. Kami punya teknik untuk memperkirakan bagaimana pertemuan terbatas penyebaran BK, bahan kampanye, kemudian pasangan PK, APK. Nah, jadi kami fokus pada itu. Jadi bagaimana mereka menghabiskan dana kampanyenya, bagaimana kemudian mereka melaporkan. Nah, itu harus seimbang antara mereka melaporkan dengan apa yang sudah dihabiskan. Nah, itu kemudian fokus Bawaslu di situ. Baik, luar biasa sekali ya. Artinya Bawaslu memang kompleks begitu ya, Pak Edi, artinya. Ya, udah susah mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan, belum lagi juga harus memonitor terkait dengan laporan dana kampanye juga begitu ya. Ya kan susah, Mbak. Ya, kan misalnya penyebaran BK misal. Masyarakat nggak tahu kalau misalnya bahan kampanye kaos itu maksimal harganya 60.000 misal. Nggak tahu itu. Iya, itu kan. Ada ketentuan-ketentuan yang masyarakat. Kemudian misalnya dia terima jilbab, dia terima alat makan. Ketika itu tidak disampaikan, makanya fokus pengawasan kami masyarakat tidak akan tahu, barang saya ternyata melebihi dari apa yang Maaf, tapi ketentuan-ketentuan ini dipahamin sama masyarakat ya? Supaya mereka juga ikut berpartisipasi memantau pelaksanaan kampanye yang dilakukan semaksimalnya memang kita lakukan juga. Begitu ya. Soalnya saya baru tahu kalau 70 miliar itu batas atas gitu. Untuk Kabupaten Malang. Untuk saya bukan Kabupaten Malang ya. Baik. Oke. Jadi begitu ya, artinya memang
Ya sangat kompleks sekali. Sangat kompleks untuk pengawasan itu. Oke, baik. Nah, Bu Anis tadi dikatakan bahwa untuk Bawaslu berkali-kali sudah mendapatkan semacam pelatihan, sosialisasi juga begitu ya terkait dengan itu tadi khususnya adalah perki khusus begitu. Ya. Untuk KPU sendiri bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Begitu? Ya, terkait dengan PPID, KPU itu memang ada yang seperti disampaikan sama Bawaslu, memang ada pertemuan, tapi memang belum bisa maksimal. Kami insya Allah dalam tahun 2019 ini ada dua kali ya? diundang oleh provinsi. Baik. Dalam proses penyusunan. Memang karena setiap tahun kan kami harus melakukan laporan ya, ada buku buku PPID ini yang harus kita terbitkan seperti itu ya. Memang kembali lagi laporan ke bahwa Komisi Informasi. betul. Oke, Jadi baik. 2017, 2018 gitu. Nah, 2019 yang terakhir kemarin akan tetapi memang di internal KPU untuk PPID memang mengalami perubahan wilayah kewenangan. Artinya dulu ditempatkan di divisi data, akan tetapi sekarang ini ada di divisi di teknis. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang ini saja perbedaannya. Akan tetapi terkait dengan pemantapan memang betul terkait dengan Perki 1. Kalau saya sendiri memang ini baru tahu, ini tadi disampaikan bahwa sekarang berarti lebih pendek, kami harus segera membalas, istilahnya menjawab gitu atas permohonan. Cuma di KPU Kabupaten Malang memang sudah siapapun yang meminta permohonan informasi terkait dengan data memang wajib mengisi form. Baik, Nah, Ibu. seperti itu. Meskipun alurnya ya tadi biasalah kita pasti di Japri gitu kan. Bisa nggak kita Tapi minta tetap data harus terkait ini? ada Tetap formalitasnya kami lah. sampaikan secara Baik. prosedur, silahkan bersurat untuk melakukan permohonan data. Oke, Ibu Anis. Ya, pemirsa, tentunya dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masih akan berlanjut. Masih ada satu segmen terakhir. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kembali dalam program dialog khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kita memasuki segmen terakhir kali ini. Pak Azairin dari Bawaslu Kabupaten Malang, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait dengan yuk kita jangan segan-segan begitu ya untuk ikut mengawasi jalannya pilkada di tahun 2020 ini khususnya seperti apa? Kepada masyarakat Malang, Kabupaten Malang yang sedang menuju pilkada sekitar kurang dari 30 hari ini, kami mengajak bahwa Bawaslu itu tidak bisa sendirian. Kami hanya punya sekitar 390 desa, 390 pengawas desa, 99 pengawas kecamatan, dan sekarang baru kami hari ini ditambah sekitar 4.999 pengawas TPS. Baik. Dan kami di Bawaslu hanya 5 orang. Itu tidak linear dengan jumlah masyarakat Malang yang DPT-nya 2 juta lebih. Gitu kan. Kalau kemudian kami mengawasi semua, itu tidak akan sanggup sebenarnya. Makanya kemudian partisipasi masyarakat itu penting. Kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu tekan kami. Kalau sekarang itu masih hanya Bawaslu saja yang menegakkan, masyarakat belum. Masyarakat juga sebenarnya selain punya hak memilih, mereka juga punya hak untuk mengawasi. Baik. Ya, sehingga kami mengajak pada masyarakat Malang supaya ikut serta dengan kami, jadi bagian dari kami, bahwa kami tidak hanya sekitar 4.909 pengawas TPS, 390 pengawas desa, dan 99 pengawas kecamatan, dan kami 5 orang. Tidak hanya itu, tapi kami juga punya 2 juta masyarakat Malang yang ingin pilkada ini lebih baik. Kami ingin pilkada ini menghadirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kemarin, sehingga perlu partisipasi masyarakat untuk mewujudkan itu, tidak hanya dari kami. Sehingga kami terbuka untuk kemudian masyarakat Malang untuk membutuhkan informasi apa saja di Bawaslu. Kemudian kami terbuka, silakan dibuka di malang.bawaslu.id, atau kemudian bisa lihat di daftar informasi publik kami di ppid.malang.bawaslu.id, atau semua sosial media yang kami miliki. Silahkan berikan kami masukan, berikan kami kemudian permohonan informasi apa saja, kami akan jawab sesuai dengan tupoksi yang akan kami lakukan. Demikian mungkin. Baik, Pak Azairin. Ibu Anis, apa kemudian harapan dari KPU Kabupaten Malang sendiri dengan adanya keterbukaan informasi pilkada itu juga nanti muaranya adalah turut meningkatkan partisipasi pilkada? Ya, kalau Bawaslu tadi kan
tagline-nya mengawasi ya, hadir mengawasi bersama rakyat. Kalau KPU jelas tagline-nya KPU melayani. Artinya dengan keterbukaan informasi publik kami siap melayani permintaan apapun. Tujuannya adalah masyarakat Kabupaten Malang yang sudah mempunyai hak pilih tidak ragu ketika harus menunaikan hak pilihnya, melaksanakan hak pilihnya, apalagi di tanggal 9 Desember nanti. Baik. Bagaimana ketika pelaksanaan pilkada di 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID, mari kita sama-sama akhirnya menggali informasi bahwa apa yang sudah kami lakukan, KPU persiapkan untuk 9 Desember itu sudah bisa diakses. Harapannya yaitu tingkat partisipasi masyarakat di pemilihan bupati, wakil bupati tahun 2020 meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID, ini akan meningkat. Baik. Targetnya memang besar ya, tingkat partisipasi masyarakat secara nasional untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini adalah 77,5% gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya, bukan hanya KPU seperti itu. Oke, baik, itu dari KPU Kabupaten Malang. Baik, Pak Edi, bagaimana kemudian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur benar-benar mengharapkan dengan adanya keterbukaan informasi Pilkada 2020 ini bisa bermanfaatlah bagi masyarakat agar mereka memilih calonnya dengan cermat? Iya, betul. Saya menggarisbawahi bahwasanya dari semua yang disampaikan tadi kuncinya adalah transparansi, keterbukaan ya. Jadi ada rumus namanya TPA ya. Transparansi itu sebenarnya bagaimana orang mau berpartisipasi wong dia tidak tahu hak-haknya. Bagaimana dia mau mengawasi kalau mereka tidak tahu punya hak untuk mengawasi begitu. Jadi yang pertama harus dilakukan dan diupayakan, mari kita upayakan bersama-sama itu adalah mari kita membuka informasi seluas mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat pasti bisa dipastikan tidak akan ikut berpartisipasi tanpa kemudian mereka tahu. Nah, kalau tadi jualan tagline, saya juga punya jualan tagline gitu kan. Anda punya hak untuk tahu, itu tagline kami. Tagline kami begitu. Anda punya hak untuk tahu. Maka kemudian partisipasi itu hampir mustahil bisa terjadi tanpa kemudian masyarakat tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya, gitu kan. Nah, maka dari itu tadi saya bilang TPA, akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di kita itu baru terwujud ketika ada transparansi dan partisipasi. Tujuan adanya partisipasi itu kan sebenarnya untuk check and recheck proses penyelenggaraan negara atau proses penyelenggaraan badan publik terkait dengan apa yang dilakukan mereka dari proses awal sampai akhir. Baik. Baru terjadi akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak melulu bisa dipertanggungjawabkan secara administratif sebagaimana yang kita tahu, tapi kita bisa bertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimanapun juga kita berdiri di sini sebagai pejabat publik, maka harus tetap bertanggung jawab kepada publik. Publik mengawasi, Anda punya hak untuk mengawasi, ya seperti kita guyon tadi. Kita bukan lembaga awas-awasan atau lapor-laporan ya. Gitu. Baik, masyarakat semuanya di Malang Raya pun Jawa Timur, sampean punya hak tahu terkait dengan proses pilkada dari awal sampai akhir. Anda bisa datang langsung, tadi sebagian disampaikan, datang langsung di KPU ataupun Bawaslu atau di KPP, nggak ada di Jawa Timur. Nah, Anda juga bisa berkirim surat melalui surat, email, atau melalui sosial media. Ini adalah hak Anda. Mari kita bersama-sama mengawasi dan proses penyelenggaraan pilkada ini berdasarkan pada proses-proses yang benar dan apa itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya adalah di sini saling mengisi begitu, jangan sampai kemudian di sini kita rukun nanti karena saling mengawasi itu jangan jadi saling awas-awasan itu. Awas. Oke, baik. Baik, Ibu Anis mungkin singkat saja terkait dengan pemilihan atau pilkada tanggal 9 Desember nanti, Bu. Ajakan untuk masyarakat. Ajakan untuk masyarakat jelas mari masyarakat Kabupaten Malang yang sudah memiliki hak pilih, tunaikan hak pilih Anda, eksekusi di tanggal 9 Desember 2020. Jangan khawatir, jangan ragu, karena sekali lagi bahwa komitmen kami melaksanakan pemilihan yang luber dan sehat. Kami jamin keselamatan dan kesehatan kalian semua. Itu dari kami. Luar biasa, karena ini di tengah pandemi COVID-19, jadi kesehatan dan keselamatan tetap menjadi yang utama. Begitu pastinya ya. Baik, Pak Edi Purwanto, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kemudian Ibu Ani Suhartini juga terima kasih sudah bersedia hadir. Bapak Muhammad Haisrin, terima kasih juga di sini. Semoga nanti akan banyak masyarakat yang bersedia untuk menjadi atau mengawasi jalannya pilkada tentunya ya.
Baik, ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang selama lebih kurang 1 jam ini sudah setia menyaksikan program kami, yaitu Dialog Khusus bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terkait pentingnya keterbukaan informasi publik pilkada. Sampai di sini kebersamaan kita pemirsa. Saya Ika Subandi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.